Sekalian, mohon perhatiannya sejenak untuk warta lisan pada hari ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa masuk ke dalam mode silent. Liturgi ibadah dan warta rangkaian Pentakosta dapat Bapak Ibu lihat melalui WA Group wilayah masing-masing. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang hadir pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Gloria Tesalonika, liturgos Penatua Antonius Ketut dan Penatua Livi Fusta, pemusik tim musik GKI Perumahan Citra 1, kantoria Saudara Gilbert dan Saudari Cinderella, pelayan pujian paduan suara Jubilus. Rangkaian kegiatan Pentakosta akan diselenggarakan mulai hari Kamis tanggal 10 Mei sampai dengan Jumat tanggal 17 Mei 2024 secara online melalui Zoom dan kanal YouTube GKI Perumahan Citra 1. Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 18 secara onsite bertempat di Aula Bawah GKI Perumahan Citra 1. Lalu kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Umat diharapkan dapat berpartisipasi dalam rangkaian acara Pentakosta ini. Berikut kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pentakosta 2024. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya mewakili Panitia Pentakosta tahun 2024 menyampaikan rangkaian kegiatan acara seri Pra Pentakosta. Setelah melalui Paskah 2024 dengan tema Teruslah Berkarya, Tuhan Sudah Buka Jalan, saat ini kita memasuki Minggu Pra Pentakosta dengan tema Berkata-kata dalam Pimpinan Roh. Melalui tema ini kita akan belajar dari kisah nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama, di mana nabi-nabi kecil tetap taat kepada Tuhan walaupun menghadapi berbagai rintangan dengan pimpinan Roh Kudus. Kiranya seri Pentakosta yang akan kita jalani juga memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Adapun rangkaian acara Pra Pentakosta tahun 2024 ini dimulai dengan doa Pra Pentakosta sebagai berikut. Pada hari Jumat 10 Mei dengan tema Amos, Nabi yang menubuatkan kehancuran Israel. Sabtu 11 Mei, Yoel, Nabi yang menubuatkan bencana alam sebelum akhir zaman. Senin 13 Mei, Hosea, Nabi yang menikah dengan pelacur. Selasa 14 Mei, Mika, Nabi yang menubuatkan lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem. Rabu 15 Mei, Hagai, Nabi yang memimpin pembangunan Bait Suci kedua. Kamis 16 Mei, Nahum, Nabi kedua yang diutus Tuhan ke kota Niniwe. Jumat 17 Mei, Obaja, penyelamat 100 Nabi Tuhan. Hari Sabtu 18 Mei, Habakuk, Nabi yang melayani pada masa yang sulit. Dan Minggu 19 Mei, kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan. Kita akan merayakan hari Pentakosta yang kita yakini sebagai hari pencurahan Roh Kudus, sekaligus sebagai hari pengucapan syukur tahunan, di mana umat diajak untuk membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur atas berkat, kebaikan, serta pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Selamat menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui rangkaian Pra Pentakosta. Selamat menikmati berkat-Nya melalui renungan dan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Panitia Pentakosta. Terima kasih Kak Jo. Demikianlah warta lisan hari ini.
Dalam persaudaraan yang rukun, kita berkumpul di tempat ini, memperingati kembali kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita saling menyapa saudara yang ada di kanan dan di kiri kita. Udah kenal? Ini malah salam damai lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Marilah kita mengawali kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini dengan bermazmur bagi kemuliaannya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa bumi, suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah abadi. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putra dan
sekarang bertelut. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita yakini bahwa ibadah kebaktian kenaikan Yesus Kristus terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan rahmat kekuatan Roh Kudus beserta kita sekalian. Kini dan selamanya. Setiap perjumpaan pada akhirnya akan sampai pada sebuah perpisahan. Demikian juga yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya, membuat mereka bersukacita dan percaya bahwa Ia sungguh hidup. Keyakinan ini meneguhkan iman para murid hingga tiba pada waktunya Yesus naik ke surga. Melalui tema ibadah hari ini, perpisahan membawa pengharapan, kita diingatkan bahwa kenaikan Yesus ke surga membawa pengharapan dan mendorong para murid untuk melanjutkan karya keselamatannya dan terus memuliakan Allah. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 16 menegaskan, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya, sorga mulia. Karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal.
Ku akui dengan iman, Dia Rajaku. Ku abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Mari umat, kita menaikkan ungkapan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami menaikkan syukur sebab Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Dia yang berkuasa naik ke sorga dengan penuh kemuliaan, mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Namun kami menyadari, kerap kali kami kurang percaya dan tidak menaruh pengharapan itu kepada Engkau. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mampukanlah kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi dan komunitas yang kudus dan tak bercacat dalam menantikan kedatangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini sesungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik
serupa Yesus Tuhanku. Ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Anugerah Tuhan dinyatakan kepada setiap kita yang bersedia mengakui dan menyesali dosa di hadapan-Nya, serta berpegang pada pengharapan, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, Ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia.
Mari saudara yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik semua, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau kami membuka mata di pagi ini, kami mau bersyukur Tuhan, karena kami masih diberikan nafas kehidupan. Kalau Engkau membimbing dan menuntun kami untuk tiba di gereja dan melanjutkan perjalanan ke tempat ini, kami juga sungguh percaya itu karena kebaikan Tuhan. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami panjatkan kalau kami sebagai keluarga besar GKI Perumahan Citra 1 dapat sama-sama beribadah di tempat ini dalam ibadah kebaktian alam terbuka untuk memperingati kembali kenaikan Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan kembali makna kenaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami akan merenungkannya melalui pembacaan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, dalam segala keterbatasan Tuhan memperlengkapi. Dan bagi setiap kami umat Tuhan yang menyambut firman, kiranya firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus sungguh menguatkan iman kami untuk percaya dan meyakini kehadiran Yesus dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdiri dan kita membaca Injil Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas 24, ayat 44 sampai dengan 53, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Gimana perasaannya hari ini? Ngantuk? Karena tadi kumpul jam berapa Bapak Ibu, adik-adik? Jam 6, tadi di grup KKTY udah dari 3:30 kayaknya ya, gitu ya. Info begitu ya. Baik, senang rasanya kita bisa ibadah sama-sama Bapak Ibu, keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini ya. Ini rasanya terakhir tadi coba mikir-mikir 2016-an, 15 ya. 15 kita ibadah alam terbuka dan kini alam terbuka begitu ya, juga di tempat ini. Bapak Ibu, tema kita hari ini perpisahan membawa pengharapan. Nah, di awal ini ada satu lagu ya yang kita mau nyanyi sama-sama, mungkin refnya aja ya. Boleh pemusik? Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi.
Bapak Ibu, gimana kesannya pas nyanyi lagu itu Bapak Ibu? Angkatan sekarang tahu nggak ya lagunya? Lagu lama ya, ini tadi saya nanya sama teman-teman adik-adik, itu depannya gimana ya Kak? Oh kalau refnya tahu, katanya gitu ya, udah refnya aja ya. Jadi kata-katanya luar biasa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Bapak Ibu Saudara, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang akan pergi meninggalkan orang yang dicintai. Meskipun kata lagu itu, malam itu langit bermandikan cahaya bintang dan bulan bersinar dengan indah, tapi kepergian ini kok ia malah menambah kepedihan. Tapi di bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara ada yang menarik, ketika dalam lirik lagu ini dikatakan ada pesan agar orang yang ditinggalkan itu tidak kemudian menjadi bimbang, tidak kemudian menjadi ragu. Malah diingatkan apa? Untuk tetap bisa memberikan senyuman. Kenapa bisa tersenyum? Karena betul dia akan pergi, dia akan meninggalkan, tapi ada kata-kata lanjutannya, tidak akan lama. Ia akan pergi, tapi ia akan kembali, asalkan tetap mau menanti. Jadi ada harapan di tengah perpisahan, dan perpisahan dalam lagu ini kalau kita lihat, bukan hanya dilihat dalam arti atau sisi yang menyedihkan. Tapi juga perpisahan itu dilihat dari sisi sebaliknya, yaitu sisi yang memberi pengharapan. Dan Bapak Ibu Saudara, rasa-rasanya inilah yang terjadi dan kita refleksikan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Bacaan kita Kisah Rasul 24 ayat 51 tadi menuliskan bahwa Yesus berpisah dari para murid, ia terangkat ke sorga. Saya membayangkan, kita membayangkan bahwa perpisahan ini menjadi peristiwa yang pasti menyedihkan. Apalagi pisah dengan guru yang selama ini ada bersama dengan mereka. Ini menjadi pasti satu hal yang berat, hal yang sungguh tidak mudah. Selama ini para murid itu selalu bersama dengan Yesus, guru mereka. Dan mereka mendapat begitu banyak pengajaran. Mereka menyaksikan karya yang dilakukan Yesus. Mereka bertumbuh dalam proses bersama dengan Yesus. Tapi dikatakan saat ini guru itu akan meninggalkan mereka. Dan ini menjadi satu pernyataan tegas di perjanjian baru bagaimana sebelumnya saudara gerak Allah itu selalu mendekat. Tapi ini digambarkan gerak Allah kok ya sepertinya menjauh. Yesus sepertinya meninggalkan mereka. Karena itu peringatan kenaikan Yesus kadang kalau kita perhatikan itu tidak semeriah perayaan lainnya. Natal, Paskah. Kalau Natal kan ia datang kepada manusia. Kalau Paskah ia bangkit, ia menjumpai. Maka gerakannya Allah dalam Kristus itu mendekat kepada kita. Tapi kalau ini kok ya sepertinya kontras. Gerakan itu malah menjauh. Karena itu tidak begitu meriah. Bahkan mungkin juga ya sudahlah kita ibadah selesai, that's it. Tapi sekarang kita bersyukur hari ini sangat meriah saudara ya. Amin ya saudara ya. Meriah ya. Karena kita ibadah di luar. Ratusan orang bisa hadir, puji Tuhan. Grup WA setiap hari gak pernah berhenti Bapak Ibu ya. Khususnya ya rekan-rekan panitia. Tung begitu ya. Update kehadiran dan seterusnya. Dengan segala keterbatasan dari majelis dan panitia, ini sudah yang terbaik dan kita semua bersuka cita. Amin? Amin ya. Jadi kalau kita kembali Bapak Ibu Saudara, kita membayangkan Yesus meninggalkan para murid, gerakan itu sepertinya menjauh, tentu akan membawa duka, akan membawa kesedihan. Karena itu perpisahan menjadi sebuah hal yang dihindari. Tapi bacaan Injil hari ini Saudara justru menceritakan sebuah hal yang istimewa. Hal yang menarik perhatian saya dan perhatian kita. Ketika pada ayat ke-52, bagian menjelang akhir teks kita, menuliskan bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu justru membawa sukacita bagi para murid.
Dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berpisah tapi bersukacita. Ini satu hal yang paradoks, tapi ini menarik perhatian kita. Saudara, bersukacita ini dari satu istilah karas megales. Kara itu sukacita, megales itu begitu besar. Kata karas megales, bersukacita, juga ditemukan dalam Matius 2 ayat 10. Ketika orang Majus itu menemukan bintang timur. Lalu Lukas 2 ayat 10, ketika malaikat memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala domba di padang Efrata. Ada kesukaan besar, karas megales. Lalu Matius 28 ayat 8, ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain itu mendapatkan kabar Yesus hidup dan bangkit dari kematian. Dituliskan mereka pergi ke kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Jadi saudara, hal ini mau menjelaskan bahwa Lukas mau menceritakan dan mempersaksikan peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga ini menjadi sebuah peristiwa yang membuat para murid mengalami sukacita. Nah, pertanyaannya kok bisa? Bukankah berpisah itu normalnya membawa duka, bukan suka? Ketika para murid ditinggalkan, bukankah mereka berduka dan sedih? Bukankah mereka akan ditinggalkan oleh sang guru? Tapi pada sisi ini kok dikatakan mereka bersukacita, karas megales. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa mereka bersukacita? Hari ini dalam peristiwa kenaikan Yesus kita akan merenungkan. Kalau coba ditelusuri ada 3 refleksi, 3 perenungan. Kenapa murid bersukacita? Yang pertama saudara, saya mengajak kita melihat ayat ke-44. Ketika dikatakan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ada satu kata menarik di sini, harus digenapi, penggenapan. Jadi kenapa murid bersukacita? Karena ada penggenapan. Apa itu penggenapan? Penggenapan adalah sebuah pembuktian apa yang telah dijanjikan sejak dulu. Dan dalam ayat ini saudara dengan jelas dituliskan apa yang digenapi adalah semua yang tertulis tentang aku, A-nya besar. Tentang siapa? Tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi ini sudah dituliskan, ini sudah dinubuatkan di dalam kitab suci sejak lama. Bahkan kitab Injil menuliskan bagaimana Yesus lahir, Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Ini menjadi bukti bagaimana penggenapan itu terjadi. Bagaimana janji itu kini digenapi melalui kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Jadi Bapak Ibu, hal ini membawa pengharapan, ini membawa sukacita bagi para murid saat itu dan kita di saat ini. Kalau Yesus sudah menggenapi janjinya di masa silam, seperti yang tertulis dalam kitab suci, maka ini memberikan apa? Sebuah jaminan, kepastian bahwa dia akan menggenapi janjinya di masa yang akan datang. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara mestinya menguatkan kita untuk terus berjalan ke depan. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita, bahkan seberat apapun, ibaratnya di depan kita ada sebuah lorong itu gelap dan sepertinya nggak ada cahaya. Kita belum menemukan titik terang. Lorong yang gelap itu bisa berupa masalah dalam keluarga kita. Relasi antara suami istri yang mungkin tengah mengalami konflik, sudah dalam kondisi berat. Lorong yang gelap itu mungkin mereka yang hilang pekerjaan. Mereka yang belum pulih dari duka cita. Mereka yang harus mengalami sakit yang berat dan itu membutuhkan waktu dalam proses pemulihan. Mungkin itu lorong-lorong yang berat dalam hidup kita. Tapi berita firman pada peristiwa kenaikan Yesus hari ini, saat ini meneguhkan bahwa Dia hadir bersama kita. Ia sudah menggenapi janjinya, maka Ia akan terus menyatakan janjinya.
Bahkan ditulis pada ayat selanjutnya, ketika dia naik ke surga, dia juga mengatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan. Dan kita yakin dan percaya itu adalah Roh Kudusnya. Spiritus Sanctum yang menguatkan, memberi semangat, antusias untuk kita melangkah ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berjalan dalam janji Allah yang memberikan pengharapan itu. Dalam iman kita, dalam percaya kita kepadanya. Iman memampukan kita untuk melihat lebih dari apa yang mungkin tidak atau belum kita lihat. Seperti halnya perpisahan. Mungkin awalnya kita melihat sisi perpisahan sebagai peristiwa yang mendukakan, menyedihkan. Tapi dengan iman kita menemukan dalam perpisahan ada makna penggenapan janji Allah. Jadi itu refleksi yang pertama. Kenapa bersuka cita? Karena janji itu digenapi. Penggenapan itu terjadi. Yang kedua, saudara, saya mengajak kita melihat ayat ke-47. Dituliskan, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, ini menjadi satu refleksi kenapa peristiwa kenaikan Yesus membawa sukacita yang memberi pengharapan. Karena ini bicara juga soal pemulihan. Kita dipulihkan. Peristiwa kenaikan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus itu sejatinya adalah Tuhan dan Raja Sorgawi yang mulia. Dan dalam kemuliaannya ia kembali kepada Sang Bapa. Peristiwa kenaikan Yesus yang kita rayakan hari ini membuat peristiwa Kristus itu menjadi utuh, menjadi paripurna, menjadi penuh. Tapi yang menarik saudara, di ayat ke-47 tadi, sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Yesus justru menegaskan bahwa berita yang harus disampaikan itu adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kemuliaan Yesus dan berita pengampunan dosa menjadi dua hal yang sepertinya direlasikan, terkait satu dengan yang lain dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Nah Bapak Ibu, apa yang kemudian kita bisa lihat di sini? Yang bisa kita lihat dan refleksikan bahwa melalui peristiwa kenaikan Yesus, Yesus sesungguhnya mau menegaskan kepada kita semua bahwa kemuliaan itu menjadi nyata ketika ia menganugerahkan pengampunan bagi manusia. Dia memuliakan dalam tanda petik kehidupan kita. Dia meluhurkan kembali manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia mengembalikan citra pertama manusia sebagai ciptaan yang termulia. Diciptakan imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, satu kali saya membaca tulisan pendeta Yoas gitu ya, menarik. Dalam bahasannya tentang teologi kenaikan, dia mengatakan begini. Peristiwa kenaikan menjadi sebuah momentum saat manusia menyaksikan bagaimana Yesus yang adalah manusia, yang sudah menderita, yang juga mengalami luka di tangan dan kakinya, seperti yang Yesus tampakkan selama 40 hari kepada para murid, membawa kemanusiaannya ke dalam surga. Luka dan kerapuhan dia rengkuh menjadi bagian dari yang surgawi, menjadi bagian dari yang ilahi. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara? Maknanya adalah dalam segala keterbatasan kita, kelemahan kita, kerapuhan kita, itu bukanlah tanda bahwa kuasa Allah tidak hadir dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, Allah tetap berkuasa dan menuntun perjalanan kita sekalipun mungkin kita sedang lemah. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami keterbatasan. Sekali mungkin kita sedang ada di dalam pergumulan. Dia merangkul kita di dalam cintanya yang besar. Dan inilah makna Allah meluhurkan manusia. Kemuliaan Allah yang mungkin beda dengan standarnya manusia soal kemuliaan. Mulia itu adalah ketika Allah di dalam Yesus Kristus mengubah kehidupan kita. Ketika dia menguatkan kita, ketika dia hadir dan memulihkan kita. Dan mestinya ini tidak membuat kita berhenti untuk melanjutkan karya dalam hidup ini. Jadi itu yang membuat para murid saat itu dan kita saat ini bersuka cita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, refleksi kita yang terakhir
gitu ya, karena supaya setelah ini acaranya bisa lebih panjang Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, saya mengajak kita untuk melihat ayat ke-48. Ketika dikatakan, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat 49, ketika mereka diutus untuk menjadi saksi, dimulai dari komunitas di mana mereka berada. Ayat 49 mengatakan, kamu harus tinggal di dalam kota ini. Saudara, tinggal di dalam kota ini menarik. Kenapa? Ini mau menegaskan bahwa mereka itu dipercaya, diutus untuk jadi saksi di tempat di mana Tuhan tempatin mereka. Gak perlu kemudian jauh-jauh. Betul bahwa nanti juga kita bersaksi. Tapi dimulai dari tempat di mana mereka berada, yaitu di dalam kota ini. Mempersaksikan Kristus mulai dari tempat mereka tinggal dan berada. Dan inilah sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Untuk kembali kepada komunitas, kembali kepada kehidupan, kembali ke Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, ini punya kemiripan dengan peristiwa transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika itu Yesus meminta para murid untuk turun gunung. Kembali ke dunia. Menghadap dunia. Tidak hanya berhenti pada peristiwa Yesus dimuliakan. Dalam kisah para rasul tidak hanya kemudian menatap ke langit. Tapi kemudian mereka diajak, diingatkan, mari turun kembali ke dunia. Di sini para murid melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh sang guru. Mereka harus berkarya. Mereka diingatkan untuk mewartakan berita kabar baik. Mereka dipercaya untuk menjadi saksi di tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan mereka. Pengajaran dari sang guru, dari rabi, dari Tuhan Yesus Kristus mereka teruskan. Mereka lanjutkan kepada komunitas di mana mereka berada. Ada estafet yang terjadi dan ini menjadi sebuah hal yang sangat berharga. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita refleksikan? Sebuah pengajaran yang baik mestinya terus dilanjutkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Kalau saat ini kita sekarang ibadah sama-sama keluarga begitu ya. Pengajar kita, orang tua kita. Maka pasti ada pengajaran dari keluarga kita, dari orang tua kita untuk kita sebagai anak. Saya ingat orang tua saya itu tipikal yang apa-apa harus disiplin. Jadi pernah kalau saya tugas satu kali di daerah Curug itu jam 7 pagi, jam 5:30 udah jalan. Jam 6 udah nyampe, gerejanya masih tutup, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu saya katakan betapa disiplinnya. Dia, orang tua saya mengatakan, mereka nggak boleh nunggu kamu, kamu yang nunggu mereka. Jadi ini ingat banget Bapak Ibu ya. Makanya tadi malam tidur jam 1 pagi, alarm nyalain jam 3:30, jam 2 udah bangun, jam 3 udah bangun, jam 4 udah bangun, jam 5 saya minta morning call dari rumah. Belum morning call saya udah keburu bangun Bapak Ibu ya. Karena gak boleh telat, ntar telat sedikit macet, oh udah mikirnya macam-macam. Tapi pengajaran itu begitu melekat. Disiplin gak boleh telat. Jadi saya katakan itu melekat bagi kami sebagai anak-anak. Dan saya membayangkan itu pengajaran dari orang tua yang juga diingatkan kepada kita. Kalau mama saya ingat pengajaran dari oma gitu yang sudah tidak ada. Karena mama saya itu 12 bersaudara Bapak Ibu ya. Jadi kalau kesebelasan ada satu manajer atau satu cadangan gitu ya. 12 saudara, pesan dari oma adalah kalian ber-12 kudu hidup rukun gitu ya. Meskipun jauh-jauh tempatnya, maka harus tetap menjaga kerukunan sebagai keluarga. Apalagi di keluarga kami itu ada multi agama begitu ya. Jadi lebaran iya, Natalan iya, Paskahan iya, Imlekan iya gitu ya. Ada juga yang Hindu dan seterusnya. Kami berkumpul bersama dan di situ harus rukun dengan menghormati masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya membayangkan apa yang Yesus sudah ajarkan, pengajaran yang bisa jadi berbanding terbalik dengan apa yang umum atau dunia lakukan, tetap mereka harus lakukan. Apakah itu mudah? Enggak mudah Bapak Ibu. Pengajaran Yesus kadang kan mendobrak apa yang umum. Melayani bukan dilayani. Mengasihi mereka yang sudah melukai. Itu berat banget Bapak Ibu. Tapi tetap harus dilakukan, itu pengajaran. Dan itu warisan, legasi yang diberikan kepada para murid. Dan ini yang mesti terus dilanjutkan. Mereka diutus. Apakah mudah? Tidak mudah.
Tapi yang luar biasa dituliskan, para murid akan diperlengkapi dengan kekuatan Roh Kudus. Mereka akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Kristus ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka diajak mempersaksikan kasih Tuhan. Bahkan juga mungkin teguran Tuhan kalau memang untuk memulihkan dan untuk kebaikan. Mereka harus menyampaikan kebenaran di tengah dunia yang mungkin permisif pada ketidakbenaran. Bisa jadi orang gak suka. Tapi Roh Kudus memampukan para murid juga kita untuk melanjutkan tugas perutusan. Kita harus mengatakan kebenaran itu. Dan itulah yang panitia tadi refleksikan. Tadi sudah disampaikan Kak Jo. Menyampaikan kebenaran, kita belajar dari nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan. Meskipun untuk itu mereka ditolak, tidak disukai, mereka mungkin dibenci, tapi untuk kebenaran mereka perjuangkan. Jadi jangan ragu untuk hadir ya secara online mulai besok sampai minggu depan dan ditutup dengan Pentakosta sebagai pengucapan syukur kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita coba merangkum, ketika bicara soal perpisahan, perpisahan umumnya membawa duka, kesedihan yang amat mendalam. Tapi hari ini kita diteguhkan, kita merefleksikan sisi lain sebuah perpisahan. Perpisahan memang terjadi dalam peristiwa Yesus yang terangkat ke sorga. Tapi ini bukan sekedar perpisahan tanpa makna. Perpisahan dalam peristiwa ini sungguh-sungguh penuh makna. Perpisahan ini membawa sukacita, karas megales yang memberi pengharapan bagi para murid. Ada 3 hal yang kita refleksikan. Dalam perpisahan, dalam peristiwa kenaikan Yesus ada P, penggenapan. Yang kedua P, pemulihan. Dan yang ketiga, P, pengutusan. Biarlah ini menjadi refleksi bagi kita, keluarga-keluarga Tuhan, untuk memaknai kenaikan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pelayanan pujian ya.
marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan KJ 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa untuk kenaikan Tuhan Yesus, di mana kami kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawa pengharapan dan mendorong para murid untuk melanjutkan karya keselamatannya dan terus memuliakan Allah. Kenaikan Tuhan Yesus menandai pentingnya pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi tentang Tuhan yang lahir, mati, dan bangkit. Roh Kudus memberi kekuatan dan kebijaksanaan bagi umat Kristen untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kami mau bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjalankan misi Tuhan ini, agar kami boleh menjadi apa yang Tuhan kehendaki di dalam pribadi lepas pribadi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami boleh berkomitmen untuk melanjutkan tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita semua sebagai pribadi dan sebagai komunitas orang percaya. Kami merasakan bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kami adalah sebuah anugerah yang tidak dapat kami nilai dengan apapun Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk kami boleh berkomitmen untuk melanjutkan tugas yang Tuhan emban kepada setiap kami yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus untuk selalu ada bersama dengan kami, untuk mengajar kami, untuk kami boleh makin hari makin dapat menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali kami berdoa ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan doa pra Pentakosta ya Tuhan. Kiranya apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah direncanakan oleh panitia,
boleh Engkau berkati sehingga boleh berjalan, boleh mendatangkan berkat untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk setiap umat, setiap jemaat yang akan terlibat di dalamnya. Tuhan persiapkan, Tuhan berkati sehingga boleh ikut bagian di dalamnya, sehingga kami semua boleh bertumbuh, boleh semakin beriman, sehingga itu semua untuk berkat bagi kami semua ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati. Kami bersyukur ketika kami boleh melalui proses pemilu, kemudian kami juga mendapatkan hasilnya, boleh mendapatkan pemimpin kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati. Biarlah pemimpin yang terpilih boleh berkuasa, boleh memerintah dengan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh lebih maju, boleh lebih adil, boleh sejahtera ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk pemerintahan dari tingkat tinggi sampai ke bawah. Tuhan berkati, biarlah para pemimpin memimpin bangsa kami dengan adil, dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berkati kami, keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Kami boleh mendatangkan berkat, boleh menjadi berkat untuk di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga di GKI Citra. Kami berdoa buat semua orang tua kami, opa dan opa kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, sukacita selalu, dan terus setia dalam pelayanan mereka. Berkati juga selalu usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan setiap kami, anak-anak, remaja, dan pemuda sebagai generasi muda di zaman ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam iman kami kepadamu. Dalam kami menghadapi semua tantangan dan keadaan zaman sekarang. Dalam pergaulan kami, dalam studi kami, bagi mereka yang sudah bekerja, serta dalam pelayanan kami. Tuhan, tolong kami menjalani semua itu dalam takut dan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan atas kasih dan penyertaan dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan." Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah.
Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan bait yang ketiga. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukan hanya Allah yang mengorbankan diri untuk kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau Allah yang sungguh bangkit dan hidup, sehingga memberikan kami pengharapan sebagai anak-anak-Mu, terutama kami yang bersama-sama di tempat ini pada saat ini beribadah kepada Engkau. Oleh karenanya Bapa, sepatutnya kami boleh memberikan dari yang terbaik dari apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh curahkan kepada setiap kami umat-Mu pada saat ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan hati kami. Kami membawa persembahan kami ya Bapa, dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan dan kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang hidup, yang memberi kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini meneguhkan kita. Perpisahan memang membawa duka dan kesedihan, tapi hari ini melalui firman Tuhan kita diteguhkan kembali bahwa perpisahan juga menghadirkan pengharapan, dan pengharapan itu membawa sukacita.
Ketika ia hadir menggenapi janjinya dalam penggenapan, ketika ia hadir memulihkan kita dalam pemulihan, dan ketika ia hadir mengutus kita pengutusan. Maka kini bawalah berita sukacita itu kepada dunia, sehingga terang Kristus menjadi nyata. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudaraku umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kita menyambut berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu di dalam hikmat-Nya, agar kamu mampu menjadi saksi dan memuliakan nama-Nya di dalam perkataan, perbuatan, dan di dalam seluruh kehidupanmu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita memasuki saat teduh. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.